Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Arkan Al Safi Sulaksono dari NIM 2022103703111130 dari kelas Informatika 1C Universitas Muhammadiyah Malang ingin menyampaikan tugas video akhir bahasa Indonesia mengenai penerapan IT dalam bidang ekonomi dan bisnis. Selamat menonton. Jadi, mari kita bahas yang pertama mengenai pengenalan ekonomi dan bisnis. Ekonomi bisnis bisa diartikan sebagai suatu bidang ilmu ekonomi terapan yang mempunyai tujuan utama untuk melakukan analisa lebih lanjut terhadap bisnis dengan didasarkan pada teori ekonomi dan juga metode kuantitatif. Ekonomi bisnis juga mempunyai peranan penting dalam berkontribusi pada struktur organisasi dan hubungan kerjasama antar perusahaan dengan pasar modal, tenaga kerja, hingga produk yang dihasilkan langsung oleh perusahaan bersangkutan. Lalu, apa sih peran ekonomi dan bisnis dalam hal itu? Yang pertama, ada bidang ekonomi dan bisnis membantu kegiatan memproduksi teknologi terbaru. Yang kedua, bidang ekonomi dan bisnis membantu mendistribusikan teknologi terbaru hasil perkembangan dari teknologi sebelumnya. Yang ketiga, bidang ekonomi dan bisnis membantu proses penjualan teknologi terbaru atau perkembangan dari teknologi sebelumnya. Dan yang terakhir, bidang ekonomi dan bisnis membantu proses pemasaran terhadap teknologi terbaru yang baru dikembangkan tersebut. Lalu, kontribusi perkembangan IT dalam bidang ekonomi dan bisnis. Adapun peran teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang ekonomi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, e-banking. E-banking adalah kegiatan perbankan yang dilakukan jarak jauh dengan bantuan alat dan software atau aplikasi tertentu. Bisa dilihat fotonya seperti itu. Lalu yang pertama contohnya adalah ATM. Di ATM ada CA, ada m-banking, ada banking, ada internet banking. Misal di BRI biasanya ada BRIMO, di BCA juga ada tapi namanya lain. Lalu yang selanjutnya, e-commerce. E-commerce adalah kegiatan jual beli yang dilakukan jarak jauh dengan bantuan alat dan software atau aplikasi tertentu. Macam-macam e-commerce sebagai berikut. 1. M-Dagang atau M-Commerce, biasa disebut mobile commerce. Dan yang kedua ada L-Dagang atau L-Commerce, biasa disebut location based commerce. Contoh-contoh e-commerce ada Shopee, ada Bukalapak, ada Lazada, ada Kak, ada Tokopedia, ada OLX, ada Blibli, dan Bestpay. Masih banyak lagi, bisa di Google sendiri. Dan yang selanjutnya, manfaat IT di bidang ekonomi dan bisnis. Yang pertama, mempermudah cara komunikasi, memberikan pengetahuan dan sumber informasi. Yang ketiga ada manajemen data,
Yang keempat, sistem informasi manajemen. Dan yang terakhir, ada customer relationship management. Dan yang keenam, ada aktivitas bisnis selama 24 jam. Di luar itu semua pasti ada dampak positif dan negatif IT di bidang ekonomi dan bisnis. Di sini saya akan menyebutkan positifnya dulu. Di antara lain yang pertama, ada produktivitas dunia industri semakin meningkat. Kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri dari aspek teknologi industri maupun pada aspek jenis produksi. Yang kedua, ada pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi. Dan yang ketiga, persaingan dalam dunia kerja sehingga bekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Keempat, semakin maraknya penggunaan TIK akan semakin membuka lapangan kerja. Kelima, ada dengan fasilitas pemasangan iklan di internet pada situs-situs tertentu akan mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk. Selanjutnya, ada perusahaan dapat menjangkau pasar lebih luas karena pembeli yang mengakses internet tidak dibatasi tempat dan waktu. Perusahaan tidak perlu membuka cabang distribusi, pengeluaran lebih sedikit karena pegawai tidak banyak. Selanjutnya, ada harga barang lebih murah karena biaya operasionalnya juga murah. Selanjutnya, ada bisnis yang berbasis TIK atau yang biasa disebut e-commerce dapat mempermudah transaksi-transaksi bisnis suatu perusahaan atau perorangan. Dan yang terakhir dari dampak positif bidang ekonomi dan bisnis adalah pemanfaatan teknologi untuk membuat layanan baru dalam perekonomian dan bisnis, antara lain internet banking, SMS banking, dan e-commerce. Kalau ada dampak positif, pasti ada dampak negatifnya nih. Jadi dampak negatif dari IT di bidang ekonomi dan bisnis antara lain. Yang pertama, terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Lalu yang kedua, ada sifat konsumtif sebagai akibat kompetensi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan, yaitu contohnya konsumtif, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental instan. Yang ketiga, adanya aksi tipu menipu dalam proses jual beli online yang dapat merugikan beberapa pihak. Dan dengan jaringan yang tersedia seperti yang terdapat pada beberapa situs yang menyediakan perjudian secara online, para penjudi tidak perlu pergi ke tempat khusus untuk memenuhi keinginannya. Resistensi membeli secara online bagi orang awam yang belum pernah bertransaksi secara online akan merasa janggal ketika harus bertransaksi tanpa bertatap muka atau melihat penjualnya. Belum lagi ketakutan bila pembayaran tak terkirim atau tak diterima, atau barang tak dikirim, atau bahkan barang dikirim tetapi tidak diterima. Biasanya para pembeli atau konsumen itu merasa worry atau takut apabila ingin membeli barang tapi takut barangnya tidak diterima, barangnya nanti di jalan, kekurangan info. Biasanya yang kayak gitu yang membuat jadi pembeli itu worry. Jadi biasanya kadangkala orang tua masih terpaku akan pasar, terpaku akan jual beli yang secara real, secara langsung, tatap muka. Ya, itu sekian dari dampak negatif IT di bidang ekonomi dan bisnis. Dan selanjutnya ada nama anggota. Berikut ada Prima Septian Yudantara, NIM 139, ada Falikul Isbah 148, Dava Nugroho 145, Arkan Al-Safi Suraksono 130, Tiko Dava 149, dan Fazilin Nanda 126. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan, dan apabila tidak ada juga tidak apa-apa. Jadi mungkin kalau boleh diulangi ya, masyarakat kita itu masih sering menggunakan transaksi secara real. Karena apa? Karena masih worry dan takut itu tadi. Dan selanjutnya mungkin kalau kita masih mau membahas mengenai dampak positif dan dampak negatifnya, sebenarnya masih banyak.
Seperti misal di luar penjudian online, apalagi kemarin nih kita lagi marak dari Piala Dunia. Di Piala Dunia tersebut kemarin banyak tuh ada yang sampai berjudi 15M kemarin, si siapa namanya, rapper itu Drake Drake itu sampai 15M, tapi ya ternyata kalah karena ya memang sesuatu hal yang negatif, memang outputnya juga akan negatif ya. Dan di lain judi ada juga anak muda biasanya slot itu loh, anak muda biasanya slot atau mungkin main Bapak Zeus, itu juga kadang juga anak muda kayak gitu tuh, itu dampak negatif. Tapi tidak dipungkiri pasti lebih banyak juga dampak positif dari bidang ekonomi dan bisnis di IT. Contohnya, apabila perusahaan tidak perlu membuka cabang distribusi, maka pengeluaran kan semakin sedikit. Jadi pegawai tidak banyak karena terkadang kala misal yang menjaga kasir bisa seperti McD nih, di McD atau di KFC itu biasanya sekarang itu sudah touchscreen begitu, jadi lebih simple dari pengembangan dunia IT ini di ekonomi dan bisnis. Dan itu kan membelinya sekali kan di awal, lalu bisa terpakai. Beda dengan kita menggunakan dari manusia, dari SDM, jadinya akan seperti membayar terus tuh tiap bulan. Jadi pengerainya kan lebih banyak tuh. Jadi biaya operasionalnya lebih banyak. Lalu bisnis yang berbasis TIK atau yang biasa disebut e-commerce dapat mempermudah transaksi-transaksi bisnis suatu perusahaan atau perorangan. Karena apa? Karena menurut kami di dunia TIK itu pemanfaatan teknologi untuk membuat layanan baru dalam perekonomian dan bisnis itu bisa berbentuk secara online sekarang. Misalnya internet banking, SMS banking, e-commerce, dan banyak lain. Dan tidak luput juga dari pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi dengan berkembangnya zaman sekarang digital 4.0. Akhirnya persaingan dalam dunia kerja sehingga pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Jadi kami sarankan apabila ingin menjadi sebuah pekerja yang inovatif, pekerja yang lebih maju, bisa tuh sekarang ambil kursus-kursus atau hal-hal semacam itu. Lalu dengan fasilitas pemasangan iklan di internet pada situs-situs tertentu akan mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk. Ya, jadi kurang lebih biasanya seperti ada nih sekarang yang lagi marak tuh Facebook Ads. Itu tuh lebih murah karena kalau dihitung-hitung tuh ya di Facebook Ads itu kalian pasang sekali, tapi kan engagement-nya, insight-nya itu bisa lebih berkembang daripada kalian iklan-iklan. Memang bisa seperti iklan di billboard atau semacamnya, tapi ya kadang untuk proporsi tertentu atau untuk mungkin di tempat yang strategis itu bagus, tapi mungkin kalau di tempat yang kurang pas, di tempat yang kurang strategis itu mungkin kurang. Jadi dengan fasilitas pemasangan iklan di internet yang mudah dan murah, itu akan mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk. Lalu perusahaan dapat menjangkau pasar lebih luas karena pembeli yang mengakses internet tidak dibatasi tempat dan waktu. Mau pagi, siang, sore, malam bisa. Karena apa? Karena penggunaan internet itu secara bebas. Biasanya kalau di offline, di dunia secara real, di luar dunia digital atau IT, itu biasanya kan harus 7 to 5, jam 7 sampai jam 5 di kantor. Jadi ya kurang. Jadinya apabila kita ingin bertransaksi, misal kita harus ke bank, atau kita harus ke pasar, atau kita harus ke kantor, cuma bisa sampai 7 to 5.
tidak bisa sampai malam. Kadang kita kan perlu pembayaran yang instan. Kita kan juga kadang perlu pembayaran yang secepatnya. Tengah malam, kadang kita juga ingin GoFood, atau tengah malam, kadang kita juga ingin Grab. Itu kan kita juga perlu malam-malam makan tuh, lapar tuh. Akhirnya pesan makanan atau lewat Gojek, GoFood, bisa itu. Jadi untuk dampak positifnya itu makin banyak. Jadi dan untuk di luar hal positif dan negatif, di manfaat IT di bidang ekonomi dan bisnis, selain mempermudah cara komunikasi karena sekarang ada WhatsApp, ada Line, ada DM, itu kan lumayan. Yang kedua ada memberikan pengetahuan dan sumber informasi. Kalian bisa memberikan pengetahuan di banyak bidang dengan mudah. Kalian bisa membuat blog atau kalian juga bisa membuat YouTube sekarang, karena ada yang bilang YouTube lebih dari TV, boom. Katanya begitu. Sekarang tuh di anak muda zaman sekarang dan di era digital 4.0 ini yang cukup marak itu biasanya TikTok nih sekarang. TikTok tuh lagi booming, lagi bagus-bagusnya, lagi naik-naiknya kalau kalian mau share informasi. Tapi perlu diingat harus disaring. Jangan cuma diambil seadanya aja, harus disaring baik dan buruknya, baiknya diambil, buruknya ditinggal, karena tidak ada yang tahu. Kadang ada di internet tuh yang bisa di internet itu kadang bisa ada yang mengatur umur, tapi kadang kala ada aplikasi yang tidak bisa mengatur umur, sehingga anak-anak kecil mudah mengakses dan akhirnya mengakses hal yang tidak perlu atau tidak patut anak-anak kecil ini lihat terlebih dahulu. Misalnya pembunuhan, hal-hal berita yang buruk, hal-hal berita yang negatif. Jadi kan kurang baik gitu, kayak gitu-gitu. Lalu manfaatnya di luar itu adalah manajemen data. Sekarang itu ada yang namanya itu iCloud, ada yang namanya juga Google Drive. Kadang berbayar, kadang juga ada yang memfasilitasi dengan gratis. Jadi untuk para penggunanya akan dimudahkan. Lalu sistem informasi manajemen dan customer relationship management dan aktivitas bisnis selama 24 jam yang bermaksud apabila ingin bertransaksi misal jam 2 malam pun melalui M-Banking juga bisa. Dan di e-commerce pun kalian mau mengaksesnya jam berapa saja juga bisa tuh. Di e-banking atau kita biasa sebut ada ATM, M-Banking, phone banking, dan internet banking. Kadang kita perlu pembayaran di tengah malam. Tidak mungkin kita ke kantor bank karena kadang itu harus 7 to 5. Jadi kan tidak fleksibel. Kebutuhan kita sekarang itu harus fleksibel kan, karena terkadang kita harus melakukan pembayaran tengah malam atau pembayaran di luar jam kerja. Akhirnya kita harus menggunakan teknologi yang ada seperti M-Banking. Di BRI ada tuh Brimo. Kapan lalu juga saya pernah menggunakan Brimo dengan cukup baik. Karena apa? Dengan adanya Brimo ini saya cukup terbantu. Waktu itu saya harus membayar sebuah seragam di jurusan saya, PDH, itu ternyata hampir terlewat deadline. Karena ada transaksi online seperti M-Banking ini, jadi terbantu. Itu cukup dari dampak positifnya. Mungkin dari saya sekian itu saja. Terima kasih Bapak. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan terima kasih.